Andaikan resolusi 2025 diubah Allah jadi tutup usia, siapkah? Saudara-saudara kekasih Allah, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, banyak orang dalam memasuki tahun baru 2025 membuat resolusi atau niat melakukan sesuatu lebih baik dan berhasil. Menurut Wikipedia, resolusi tahun baru sebetulnya tradisi yang umumnya berlaku di dunia barat, namun juga ditemukan di seluruh dunia. Tradisi ini mengatakan bahwa seseorang berjanji untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada hari tahun baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat. Keputusan atau kebulatan ini umumnya mengenai tekad memasuki tahun baru, mau gigih di tahun baru, berkomitmen mencapai target dan sejenisnya. Tapi banyak resolusi yang mogok alias tidak terwujud, gagal. Mungkin karena terlalu tinggi harapannya, tidak sesuai kemampuan, atau ada faktor luar yang tak terduga yang menyebabkan gagalnya resolusi. Akhirnya menjalani hidup seperti tahun sebelumnya, tak lagi ada target atau niat lebih baik. Menurut Wikipedia, sebuah studi yang dilakukan oleh Richard Wiseman tahun 2007 dari Universitas Bristol dengan melibatkan 3.000 responden menunjukkan bahwa 88% responden gagal mewujudkan resolusinya. Saudara-saudara yang diberkati Allah, membuat resolusi di tahun baru tidak salah. Membuat suatu rencana bahkan baik dan alkitabiah. Yesus sendiri yang mengatakan, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Yesus menekankan perlunya perencanaan dan perhitungan yang matang supaya tidak gagal dan diejek orang. Survei dikutip Wikipedia di atas, 88 orang gagal dengan resolusinya. Jelas bahwa perencanaan resolusi itu juga harus dalam tanda petik direncanakan dengan Allah. Kitab Yakobus 4 ayat 13-17 menulis, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang
serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan, hidup manusia itu singkat, bagai uap yang sebentar ada lalu lenyap. Di sini Yakobus menekankan perlunya perencanaan dengan doa. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dan bila hal itu tidak dilakukan, disebut oleh Yakobus dosa. Ayat 17. Saudara-saudara terkasih, Alkitab mengajarkan perlunya perencanaan yang teliti dan matang, disertai penyerahan tiap rencana kepada Tuhan dengan doa, memohon petunjuk dan penyertaannya. Maka andai pun misalnya nanti gagal, tidak frustasi dan tidak menyalahkan Tuhan, namun percaya bahwa Tuhan Allah tetap akan menolong, bahkan berjanji memberi yang penuh harapan. Nabi Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Allah yang maha baik berjanji senantiasa merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, namun hari depan yang penuh harapan, yaitu ketika manusia berserah, taat, bersandar pada Tuhan. Bukan berarti akan mulus-mulus saja perjalanan manusia yang setia pada Allah. Dari kitab Perjanjian Lama, Nabi Habakuk belajar dan percaya akan kasih dan kuasa Allah, sehingga dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara terkasih, Habakuk tidak memiliki apa-apa lagi. Seperti pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang menjadi kering. Kambing domba lepas lari, sapi tidak ada lagi di kandang. Namun Habakuk teguh
dan bergembira, bersorak girang karena Allah. Ayat 18. Memuji, memuliakan Allah. Ayat 19. Karena yakin akan keselamatan dari Allah. Bahkan dia dikuatkan sehingga bisa menjalani kehidupan yang terjal dan sulit. Kakinya dikuatkan bagai kaki rusa yang mampu berlompat-lompat di bukit terjal. Saudara, adakah masih ada manusia yang begitu tahan ketika miliknya bisa-bisa lenyap dan bisa bersorak-sorak memuji, memuliakan Tuhan? Gambaran iman yang teguh luar biasa. Saudara-saudara terkasih, bagaimana tahun 2025? Adakah akan terjadi hal-hal seperti dialami Habakuk? Sekalipun sudah merencanakan resolusi yang cermat, faktanya dari penelitian mayoritas 88% gagal dengan resolusinya. Banyakkan orang merancang resolusi yang menyangkut kehidupan fisik materi. Itu bukan dikehendaki Tuhan. Tuhan mau resolusi fisik materi disertai resolusi rohani. Yesus menggambarkan manusia yang hanya berorientasi pada kebendaan dunia dan bisa menjurus kepada ketamaan. Lukas 12 ayat 15-20 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian yaitu Yesus, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menggambarkan manusia yang hanya berorientasi harta kekayaan, bahkan sampai merombak lumbung-lumbungnya semakin besar dan berdaya tampung besar bagi hartanya tanpa kaya di hadapan Allah. Artinya mengesampingkan hal-hal yang rohani, hal relasi dengan Sang Pencipta, dan bagi Allah itu merupakan kebodohan. Kata Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 25. Bagaimana andaikan resolusi
tahun 2025 diubah Tuhan menjadi tutup usia meninggal, siapkah? Kata siap dipanggil Tuhan berarti ada yang tidak siap meninggal. Bagi Allah tidak ada kata siap atau tidak siap, karena Allah yang menentukan kapan manusia diakhiri hidupnya. Kata siap berarti tidak menolak, tidak gentar, ikhlas, percaya bahwa akhir hidupnya akan selamat. Bukan lagi dianggap bodoh saat diambil jiwanya malam ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya manusia siap tiap saat kalau hidupnya berakhir? Manusia akan siap kalau mempunyai keyakinan, mempunyai garansi, mempunyai jaminan bahwa ia pasti selamat setelah putus nyawanya. Percaya bahwa ada pribadi yang bisa menjamin hidup kekal, dan hanya Yesus Kristus yang berkuasa menghidupkan orang mati. Dalam Alkitab setidaknya 3 kali kuasa Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Lukas 17 ayat 13-15. Anak seorang janda di kota Nain yang sedang diusung ke kubur dihidupkan Yesus. Lukas 8 ayat 54-55. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, dan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Yohanes 11 ayat 39-44. Bisa dibayangkan tubuh orang yang sudah 4 hari meninggal mulai busuk, rusak, namun kuasa Yesus memulihkan menjadi manusia hidup. Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus memberi jaminan hidup kekal, tidak mati selama-lamanya. Bahkan Yesus menjamin tempat surgawi. Katanya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ, yaitu surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, Yesus jaminan hidup kekal. Yesus menyediakan tempat di surga, rumah Allah, Yahweh. Apalagi yang harus ditakutkan menjalani resolusi 2025, bahkan siap kalau Allah membuat kita meninggal? Puji nama Tuhan. Ya Allah, puji syukur bagimu. Engkau Allah memberi jaminan melalui Yesus akan hidup kekal selama-lamanya di surga, rumah Bapa. Ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami menjalani tahun ini dengan iman percaya, dengan senantiasa berjaga-jaga dalam rohani, batin, jiwa kami mengarah kepada hidup seturut ajaran-Mu ya Allah, sehingga iman kami kuat, juga siap
dipanggil untuk melepas hidup di dunia ini karena jaminan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Allah. Amin.